Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Parisa Parabi dengan NPM 34 akan menjelaskan sedikit tentang mind map yang saya buat mengenai DVT, Deep Vein Thrombosis. Oke, baik. Deep Vein Thrombosis adalah suatu kondisi medis serius yang terjadi ketika terbentuk bekuan darah trombus di dalam vena dalam deep vein, terutama pada ekstremitas bawah, seperti vena femoralis, poplitea, dan tibialis. Bekuan darah ini dapat menyebabkan obstruksi aliran balik vena ke jantung dan menimbulkan komplikasi serius seperti pulmonary embolism atau PE jika bekuan darah lepas dan berpindah ke paru-paru. Oke, deep vein thrombosis etiologinya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya bekuan darah trombus di vena dalam yang secara garis besar dikelompokkan berdasarkan trias Virchow, yaitu perjalanan lama atau pesawat atau mobil lebih dari 4 jam, baru gagal jantung, stroke atau paralisis. Baru yang kedua ada kerusakan endotel, pembedahan besar atau terutama ortopedi, trauma atau cedera vena, kateter vena sentral. Baru yang ketiga ada hiperkoagulabilitas, kehamilan dan nifas, kanker, obesitas, terapi estrogen seperti KB oral dan HRT, kelainan genetik, misal faktor V Leiden. Baru yang kedua ada gejala deep vein thrombosis DVT, pembengkakan unilateral satu sisi, biasanya betis atau paha, nyeri tekan di betis, positif tanda Homans, baru kemerahan dan panas lokal pada kulit, rasa berat atau pegal di tungkai, dan peningkatan lingkar betis dibanding sisi konlateral. Baru yang ketiga ada faktor risiko deep vein thrombosis. Yang pertama ada imobilisasi lama atau bed rest atau perjalanan jauh. Yang kedua ada pembedahan besar terutama ortopedi dalam kurung pinggul atau lutut. Yang ketiga ada trauma berat, fraktur ekstremitas bawah, baru kehamilan masa nifas, kanker aktif atau pengobatan kanker, riwayat DVT atau emboli paru sebelumnya, penggunaan kontrasepsi hormonal atau estrogen atau terapi sulih hormon, usia lanjut di atas 60 tahun, dan obesitas. Baru patofisiologinya yaitu ada cedera pada endotel vena atau aliran darah lambat mengaktifkan jalur koagulasi. Baru ada platelet dan fibrin berkumpul membentuk trombus. Trombus juga menyebabkan penyumbatan vena, menghambat aliran balik darah, dan meningkatkan tekanan vena, dan terjadi edem, nyeri, dan inflamasi. Dan yang terakhir, jika tidak diobati, trombus bisa memanjang atau terlepas dan bermigrasi ke paru-paru, menyebabkan emboli paru atau PE yang mengancam nyawa. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik dan penunjangnya. Pemeriksaan fisiknya ada 5. Yang pertama pembesaran dan nyeri pada tungkai bawah. Yang kedua ada peningkatan suhu lokal. Yang ketiga ada positif tanda Homans, itu nyeri betis saat dorsifleksi kaki atau tidak spesifik dan tidak selalu muncul. Yang keempat ada perubahan warna kulit, kemerahan atau cyanosis. Dan yang kelima ada pembesaran vena superficial. Kemudian ada pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama ada D-dimer, merupakan produk degradasi fibrin, meningkat pada trombosis. Yang kedua ada sangat sensitif tetapi tidak spesifik, juga naik pada infeksi, kehamilan, dan pasca operasi. Dan yang ketiga dapat digunakan sebagai screening terutama bila probabilitas klinik rendah. Yang B ada USG Doppler vena, menilai aliran darah dan mendeteksi adanya trombus. Baru ada non-invasif dan sangat akurat terutama untuk DVT proksimal. Yang C ada venografi dan kontras atau gold standard tapi jangan dilakukan. Invasif digunakan jika USG tidak dapat diandalkan. Baru yang keempat ada CT atau MR venografi, digunakan pada lokasi trombus yang sulit dicapai, misalnya vena pelvis. Yang terakhir ada score klinis Wells, digunakan untuk menilai probabilitas DVT berdasarkan faktor risiko dan gejala klinis. Kemudian ada tata laksananya. Yang pertama ada antikoagulan, yang kedua heparin, bisa UFH atau LMWH. Yang ketiga diikuti dengan warfarin atau DOAC. Yang keempat ada kompresi tungkai. Yang kelima ada elevasi tungkai. Yang keenam ada trombolisis atau trombektomi pada kasus berat. Yang ketujuh ada inferior vena cava atau IVC bila kontraindikasi antikoagulan. Jadi kesimpulannya, DVT itu kondisi serius akibat pembentukan trombus pada vena dalam,
terutama di ekstremitas bawah. Keadaan ini beresiko menimbulkan emboli paru yang dapat berakibat fatal. DVT terjadi akibat triad virchow, stasis aliran darah, kerusakan endotel, dan hiperkoagulabilitas. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.